Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Karma Akibat Menodai Gadis Tunarungu. Melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Selesai menyantap masakan yang dihidangkan oleh Mbak Satyam, Mbak Mila ikut membereskan piring dan gelas kotor yang telah dipakai untuk sarapan bersama di meja makan. Mbak Mila sejak dulu memang sudah seperti keluarga sendiri. Mbak Mila tak sungkan dengan senang hati membantu mencuci piring dan gelas di rumah Mbak Satyam. Begitu juga Mbak Satyam pun tak pernah melarang Mbak Mila saat Mbak Mila membantunya di dapur. Bagi Mbak Satyam, Mbak Mila sudah seperti cucunya sendiri. Selesai mencuci perkakas dapur, Mbak Mila mengajak Surtini untuk ngobrol santai di ruang tamu. Di ruang tamu, Torik menunggu untuk berpamitan pada Surtini sebelum ia pergi ke penangkaran ikan lele miliknya. Sejak Torik tinggal bersama Surtini di kampung, dia memutuskan untuk berternak lele dan usahanya kian hari kian berjaya. Dari berternak lele, Torik bisa menghasilkan puluhan juta rupiah dalam sekali panen. Kini Mbak Satyam dan Surtini sudah hidup berkecukupan karena Torik selalu memberi uang bulanan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Meski pernikahan mereka hanya di atas kertas, tapi Torik tidak melupakan kewajibannya memberi nafkah pada istrinya itu. Setelah Torik berpamitan dan meninggalkan rumah Mbak Satyam, Mbak Mila mulai menyampaikan amanat Torik pada Surtini. Mbak Mila memenuhi janjinya pada Torik. Dia mencoba membujuk Surtini untuk menerima Torik sebagai suami sesungguhnya. Mbak Mila juga meyakinkan Surtini bahwa kedua orang tua Torik sudah membuka hati untuknya. Dulu memang orang tua Torik kurang setuju dan sedikit kecewa Torik menikahi Surtini, tapi sering berjalannya waktu, orang tua Torik terutama sang ibu bisa menerima dan memahami perasaan anaknya pada Surtini. Jauh di lubuk hati, Surtini sebenarnya juga mengagumi sosok Torik yang begitu baik. Di samping memiliki paras ganteng, Torik juga seorang suami yang bertanggung jawab. Di mata Surtini, Torik adalah sosok lelaki idaman. Gimana Tini? Apa kamu mau menerima cinta Torik yang begitu tulus padamu? Dengan bahasa isyarat, Mbak Mila mengajukan pertanyaan pada Surtini. Surtini diam beberapa saat. Dia masih ingin berpikir dan menimbang baik dan buruknya. Jika ia menerima cinta Torik, apakah ia tidak menjadi beban bagi suaminya kelak? Ayolah Tini, Mbak yakin hanya lelaki seperti Torik yang mencintaimu dengan tulus, dan insya Allah dia tidak akan menyakitimu, apalagi sampai berbuat kasar padamu. Mbak yakin seyakin-yakinnya bersama Torik, kamu dan anakmu bakal hidup bahagia. Senyum Surtini mengembang. Dengan bahasa isyarat, Surtini merangkai kalimat yang membuat hati Mbak Mila merasa terharu. Aku ini bukan bunga yang indah dipandang mata, bukan pula bunga yang berbau wangi. Aku ini hanya bunga yang telah layu dan tercampakkan di tepi jalan. Hanya Mas Toriklah yang mau mengambil bunga layu ini dan merawat serta menyirami dengan kasih yang tulus. Aku sendiri tidak tahu bagaimana caranya untuk menolak perasaannya, sedangkan aku sendiri juga menaruh rasa yang sama padanya. Mila memeluk erat Surtini. Mila teramat bangga dengan jawaban dari Surtini, sampai-sampai ia menitikkan air mata bahagia. Kita kembali lagi ke sudut keluarga Joko.
Setelah kepergian ibunya ke kota, Joko berniat untuk mengurus perceraiannya dengan Aning. Tapi Joko malas jika harus mengurusnya sendiri. Berbekal uang dari ibunya, Joko memutuskan menelpon seseorang pengacara tersohor untuk menyelesaikan urusan perceraiannya dengan Aning. Malas sekali aku bolak-balik ke pengadilan hanya untuk menceraikan si wanita murahan itu. Mending aku sewa pengacara saja, biar segala sesuatunya dia yang handle, gumam Joko. Setelah menghubungi pengacara yang ditunjuknya, Joko bergegas keluar rumah dengan menunggangi kuda besi miliknya. Saat Joko menstarter moge kesayangannya, Aning yang tengah asik bersantai di kamarnya langsung bangkit dari pembaringannya dan mengintip suaminya dari balik jendela. Jiwa keponya pun tersulut. Aning bergegas menyusul suaminya yang sudah tancap gas terlebih dahulu. Kemana tadi Mas Joko pergi? Aku harus membuntutinya. Aku harus tahu siapa wanita yang telah merebut Mas Joko dariku, gumam Aning sambil melajukan motor matic milik mertuanya. Joko tiba di depan rumah Satyam. Mumpung ibunya sedang pergi ke kota dan bapaknya juga lagi sibuk ke kebun tembakau, jadi tak ada yang menghalanginya untuk menemui Surtini. Surtini sayang, aku akan segera menemuimu, desis Joko sambil mesam-mesem atau senyum-senyum. Tak ingin buang waktu, Joko segera mengetuk pintu rumah Satyam. Mendengar pintu diketuk, Satyam pun buru-buru membukakan pintu. Den Joko, ada keperluan apa Den Joko datang ke gubuk saya? Tanya Satyam yang keheranan dengan kedatangan Joko ke rumahnya. Mbah, saya pengen ketemu sama Surtini, Mbah. Surtininya ada kan, Mbah? Ada urusan apa Den Joko ingin bertemu dengan cucu saya? Oh, itu Mbah, saya ada urusan penting dengan Surtini, dan urusan ini tidak bisa diwakilkan. Jadi saya minta tolong sama Mbah untuk bisa ngobrol empat mata dengan Surtini, pinta Joko dengan nada yang memelas. Sebenarnya Mbah Satyam menaruh curiga pada Joko yang tidak biasa bertandang ke rumahnya, apalagi maksud kedatangannya untuk menemui Surtini. Tapi Satyam berusaha untuk menghormati siapapun yang bertamu ke rumahnya. Jangan khawatir Mbah, aku ndak bakal macem-macem sama Surtini kok. Aku cuma pengen ngomong empat mata aja. Joko kembali mengulang perkataannya untuk meyakinkan Mbah Satyam. Baiklah, Simba masuk dulu ya Den. Simba beritahu Surtini kalau Aden mau ngomong sesuatu sama dia. Satyam segera masuk ke dalam rumah untuk memanggil cucunya. Joko yang masih berdiri di depan pintu rumah Satyam mendadak gelisah. Ada rasa takut yang kini menjangkit di pikirannya. Joko takut Surtini menolak kehadirannya di rumah itu. Joko juga takut kebejatannya dulu pada Surtini bakal terbongkar. Tapi sudah kepalang basah, Joko sudah nekat. Jika tidak kali ini dia menemui Surtini, mungkin esok dia tidak memiliki kesempatan lagi. Surtini? Joko terkejut saat muncul sosok wanita ayu yang ia gandrungi kini terpampang nyata di depannya. Begitu juga dengan Surtini. Dia tidak menyangka jika tamu yang dimaksud oleh Simbanya adalah Joko, sosok pria jahanam yang telah merenggut mahkota kesuciannya. Surtini masih berdiri di ambang pintu. Tubuhnya bergetar melihat pria yang kini berdiri satu jengkal darinya. Surtini dengan cepat menyambar gagang pintu, berniat untuk menutupnya. Tapi sayang, tangan Joko lebih dulu menahannya. Wajah Surtini terlihat pucat. Gemetar di sekujur tubuhnya pun belum reda. Dia lalu mengibas-ngibaskan tangannya sebagai tanda penolakannya pada Joko. Tolong, beri waktu sebentar saja. Aku hanya mau ngomong empat mata denganmu, Tini. Aku janji tidak akan menyakitimu, tutur Joko penuh pengharapan. Surtini tak memberi reaksi. Kini bukan cuma wajahnya yang terlihat pucat,
Tapi bulir bening di sudut matanya mulai menampakkan diri bersama datangnya isakan tangis. Tolong, kamu jangan nangis Tini. Maafkan aku, maafkan perbuatanku padamu dulu. Aku janji akan bertanggung jawab padamu. Meskipun terlambat ini, tapi aku akan menikahimu secepatnya, tukas Joko seraya bersimpuh di hadapan Surtini. Mata Surtini membeliak. Sorot mata tajam itu mengisyaratkan betapa besar kebenciannya pada pria yang ada di hadapannya saat ini. Meski Surtini tidak bisa mendengar apa yang baru saja Joko ucapkan, bagi Surtini, apapun yang dikatakan Joko padanya tidaklah penting dan tidak juga mengubah kebenciannya pada lelaki itu. Surtini membuang ludah dengan kasar. Seumur hidup, baru kali ini Surtini bertindak di luar batas kesopanan. Ini semua karena ia tersulut api amarah. Kebenciannya pada Joko sudah mendarah daging. Pria seperti Joko memang layak diperlakukan sedemikian. Malah mungkin lebih ekstrim lagi. Dipotong burungnya misalnya, biar jerah. Pergi kamu, aku tidak mau lihat tampangmu. Aku benci. Aku benci kamu orang jahat. Surtini berbicara dengan bahasa isyarat. Tapi Joko tidak bisa menangkap maksud perkataan Surtini. Dia hanya kebingungan. Aku tidak ngerti maksud perkataanmu, Tini. Apa kamu setuju dengan itikat baikku untuk menikahimu? Gendeng tenan si Joko ini. Sudah tahu Surtini punya suami malah dilamar. Hanya orang gila saja yang melakukan hal tersebut. Joko benar-benar sudah gila. Ora waras. Kalau saja Torik saat ini berada di TKP, pasti sudah dibuat babak belur si Joko dan langsung masuk IGD. Bahkan bisa lebih parah dari itu, yakni langsung masuk liang lahat. Saat Surtini sudah mulai jengah dengan Joko yang sulit diberi penjelasan, Mbah Satyam tiba-tiba muncul dengan membawa segelas kopi untuk Joko. Waduh Mbah, kenapa dirimu bawakan segelas kopi untuk Grandong itu? Sungguh terlalu. Seandainya saja Satyam tahu bahwa Joko itu lelaki yang telah menodai cucunya, pasti kini dia bawa bukan segelas kopi, tapi satu ember air comberan untuk menyiram lelaki bejat yang sedang bertandang ke rumahnya. Melihat simbahnya membawa segelas kopi, buru-buru Surtini mencegah Satyam. Tangan Surtini memegang bahu Satyam, sehingga Satyam berhenti sejenak. Usir lelaki itu Mbah. Aku tidak mau berbicara dengannya. Tolong usir dia secepatnya Mbah, ucap Surtini dengan bahasa isyaratnya. Kamu kenapa Nduk? Apa kamu sakit? Satyam tiba-tiba menangkap gelagat aneh pada cucunya. Satyam paham betul cucunya sangat sopan pada setiap orang. Tapi kali ini dia seperti tidak nyaman dengan kehadiran Joko di rumahnya. Baiklah Tini, Simbah akan beritahu dan Joko untuk segera pergi. Satyam segera menemui Joko dan meminta pria tersebut segera angkat kaki dari kediamannya. Dan Joko, Simbah mohon pengertiannya. Sepertinya Surtini kurang enak badan. Tadi dia bilang sama Simbah tidak bisa ngobrol empat mata dengan Den Joko. Jadi lebih baik Den Joko pulang saja ya, tutur Mbah Satyam. Tetapi Mbah, belum sempat Joko melanjutkan perkataannya, Satyam keburu menutup pintu rumahnya. Brak! Pintu rumah Mbah Satyam tertutup rapat dan langsung dikunci dari dalam. Tok 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 tok. Dari luar Joko masih saja berusaha dengan mengetuk pintu berkali-kali. Mbah, Mbah, buka pintunya Mbah. Aku masih mau ngomong sama Surtini. Ngeyel tenan. Wes tak kandani ape-ape sih tetep maksa. Bandel banget. Sudah dibilangin baik-baik masih tetap memaksa, gumam Mbah Satyam. Satyam tidak menghiraukan suara Joko yang begitu berisik di luar. Satyam memilih menghampiri cucunya Satyam, khawatir jika tadi Joko telah berkata buruk kepada cucunya. Kamu ndak apa-apa kan Tini? Tadi Den Joko ngomong apa saja?
Dia ndak nyakitin kamu kan? Satya menginterogasi cucunya karena merasa khawatir. Surtini yang duduk di kursi tamu langsung berdiri dan memeluk tubuh neneknya itu. Mbah, Tini takut mbah. Dia itu jahat mbah. Dia orang yang jahat sama Tini. Astagfirullah Tini. Jadi Den Joko itu orang yang telah memperkosamu. Walah Tini, kenapa kamu baru sekarang kamu cerita sama Simba? Tubuh renta Satyam terguncang. Kenyataan pahit yang menimpa cucunya dulu kini seperti hadir kembali. Ibarat sebuah luka lama yang terkelupas lagi. Terasa sakit dan ngilu di dalam dada Mbak Satyam. Satyam memeluk erat tubuh Surtini. Keduanya terisak menelan kegetiran luka yang ditorehkan Joko. Memang membekas, bahkan kini terlihat nyata. Kehamilan Surtini adalah bukti nyata akibat dari kebiadaban lelaki itu. Tini, kenapa baru kali ini kamu jujur sama Simba, Dok? Kenapa? Ujar Satyam. Surtini melepaskan pelukannya pada Simbanya. Maafin Tini mbah. Dulu sebenarnya Tini mau ngomong sama Simba dan semua penduduk desa bahwa orang yang telah menodai Tini adalah Mas Joko. Tapi Tini sempat diancam oleh orang suruhan Tuan Broto. Jika Tini sampai buka mulut, Tuan Broto akan menyakiti Simba. Lagi pula siapa yang bakal percaya dengan Tini mbah? Sebagian penduduk desa sudah dihasut oleh Tuan Broto. Pasti mereka bakal bilang Tini memfitnah Mas Joko dan menganggap Tini sudah berbohong. Ya sudah, Nduk. Lupakan saja tentang lelaki bejat itu. Biar saja Gusti Allah yang akan menghukumnya. Sekarang kamu fokus sama anak yang ada dalam kandunganmu ya, Nduk. Kamu harus kuat untuk anakmu. Satyam terus menyemangati Surtini. Mbak Satyam mengelus perut bunci cucunya. Tak disangka bayi yang ada dalam perut Surtini seperti mengerti dengan perkataan yang baru saja Mbak Satyam ucapkan. Bayi itu terlihat memberikan reaksi dengan beberapa gerakan yang terlihat jelas, meski perut buncit itu tertutup kain yang dipakai oleh Surtini. Joko yang kesal karena usahanya untuk berbicara dengan Surtini tak membuahkan hasil, akhirnya menyerah. Dia juga merasa capek memanggil-manggil Mbak Satyam sambil ngetuk pintu. Tapi tetap saja pintu rumah Mbak Satyam tidak lagi terbuka untuknya. Dengan langkah gontai, akhirnya Joko terpaksa meninggalkan rumah Satyam dan segera menaiki kuda besi yang ia letakkan agak jauh dari halaman rumah Satyam. Aning yang ternyata dari tadi mengamati gerak-gerik suaminya di rumah Mbak Satyam kini berdecak kesal. Aning cemburu saat melihat suaminya bersimpuh di depan Surtini. Ternyata perempuan itu yang telah merebut Joko dariku. Awas saja, akan kubuat perhitungan dengannya. Desis Aning penuh kebencian melihat suaminya pergi meninggalkan rumah Satyam. Aning buru-buru bersembunyi di balik semak belukar. Motor metik yang ia bawa ia titipkan di rumah tetangga Mbak Satyam yang jaraknya lumayan jauh, biar Joko tidak menaruh curiga padanya. Setelah Joko meninggalkan rumah Satyam dengan kuda besinya, kini Aning bersiap untuk melancarkan misinya. Otak antagonis yang bersemayam di diri Aning mulai bekerja dan menelurkan sebuah rencana busuk dan keji. Ya, tentu saja target utamanya sekarang adalah Surtini. Sebenarnya Aning telah salah paham pada hubungan Joko dan Surtini. Dikiranya Surtini itu wanita penggoda dan menjadi simpanan suaminya. Tentu saja Aning tidak terima, apalagi Surtini kini sedang berbadan dua. Aning tidak mau jika nanti anak Surtini bakal mewarisi harta kekayaan keluarga Joko. Dan hal itu tidak boleh terjadi. Baginya hanya ada satu pewaris saja, yaitu anak yang sedang ia kandung. Di sisi lain, sepulang dari rumah Mbak Satyam, Mbak Mila tak lupa mengabari Torik tentang kesediaan Surtini untuk menerima cinta suci sepupunya itu. Surtini juga bersedia menjadi istri Torik seutuhnya. Mendengar kabar tersebut,
Torik begitu bahagia. Dia langsung bersujud syukur. Gambaran membina rumah tangga yang samawa bersama Surtini kini bukan hanya sekedar angan. Torik bahkan sampai berjanji pada dirinya akan selalu membahagiakan Surtini lahir dan batin. Setelah mendapat berita gembira dari Mbak Mila, Torik ingin segera pulang dan menemui istrinya. Hati Torik begitu berbunga-bunga. Saking senangnya, Torik bahkan sampai memborong bakso milik Pak Junet, pedagang bakso keliling yang sering lewat di depan tempat kerjanya. Torik sengaja menraktir karyawannya yang bekerja di usaha budidaya lele miliknya. "Matur suwun mas, semoga berkah dan semakin sukses usahanya," ujar salah satu karyawan Torik. "Oh, jangan sungkan Pak Kardi. Ini hanya bentuk dari rasa terima kasih saya pada kalian semua yang telah membantu saya selama ini, sehingga usaha saya membuahkan hasil yang memuaskan," timpal Torik. Sebagai seorang bos, Torik tidak membatasi pergaulannya dengan seluruh orang yang bekerja padanya. Torik yang supel dan ramah sangat disukai oleh karyawannya. Apalagi Torik begitu loman pada para mereka. Setiap hari Jumat, Torik selalu membagikan bingkisan sembako atau nasi kotak untuk para karyawannya. Sehabis menyantap bakso, Pak Junet beserta karyawannya Torik berniat segera pulang. Ada rasa rindu yang begitu membuncah pada istrinya. Sementara itu, Aning yang tersulut emosi mulai mengendap-endap mencari celah untuk bisa mengintip keadaan di dalam rumah Mbak Satiem. Aning menajamkan indera pendengarannya untuk bisa mengetahui percakapan antara Surtini dan Satiem dari dalam rumah. Satiem yang saat itu sedang mengusap perut buncitnya terkejut saat Surtini tiba-tiba mengerang kesakitan. "Mbah, sakit mbah." Ternyata Surtini mengalami kontraksi. Itu tandanya Surtini akan segera melahirkan. "Tini, sepertinya kamu mau melahirkan. Si Mbah tinggal dulu sebentar buat nyari bantuan ke tetangga untuk ngantar kamu ke puskesmas." Mbah Satiem yang kalut melihat kondisi Surtini segera pergi untuk mencari bantuan. Di luar rumah, Aning merasa senang melihat Mbah Satiem pergi meninggalkan cucunya seorang diri. Itu tandanya ia bisa masuk ke rumah Surtini tanpa ada yang menghalangi. Aning sudah tak sabar ingin melabrak Surtini yang dikira sebagai selingkuhan suaminya. Pintu rumah Mbah Satiem tidak dikunci. Aning dengan leluasa masuk ke dalam rumah. Dia langsung menemui Surtini yang terbaring lemah di ranjang sambil memegangi perutnya. "Heh, wanita murahan, cepat bangun!" Pekik Aning. Aning mendekati Surtini dan langsung terkekang melihat kondisi Surtini yang tak berdaya. "Sepertinya kamu mau melahirkan, tapi sayang banget, aku tidak akan membiarkan bayimu lahir ke dunia ini." Celoteh Aning seraya menarik sebagian rambut Surtini. "Ah!" Surtini meronta. "Kamu siapa? Jangan sakiti aku." Surtini berkata dengan bahasa isyarat. Aning kembali terkekeh. "Ternyata kamu ini gadis bisu dan tuli toh." Cibir Aning. "Aku heran deh sama Mas Joko. Kenapa dia suka sama kamu dan menjadikan kamu gundiknya? Padahal kamu ini sama sekali tidak level jika dibandingkan denganku. Aku ini jauh lebih seksi dan yang jelas aku bisa mendengar dan juga bisa ngomong. Nggak kayak kamu, bisu dan tuli." Ejek Aning. Aning berulang kali mengejek kekurangan pada diri Surtini. Dan itu seharusnya tidak ia lakukan, karena ia sekarang dalam keadaan hamil. Menurut kepercayaan turun-temurun orang kampung, jika ada wanita yang sedang mengandung dengan sengaja menghina atau mengejek dan berbicara kotor pada orang lain, itu akan berdampak buruk pada dirinya dan juga pada bayi dalam kandungannya. Di atas ranjang Surtini masih meringis menahan sakit. Keringat dingin membanjiri seluruh tubuh. Dari selangkangannya keluar air ketuban yang merembes dan membasahi kain yang menjadi alas tempat tidurnya. "Melihatmu tak berdaya seperti ini semakin membuatku ingin membunuhmu dan bayi dalam perutmu itu," desis Aning penuh kebencian. Mata Aning menyapu seluruh ruangan.
Ia mencari benda atau alat yang bisa ia gunakan untuk menghabisi Surtini. Dan akhirnya, mata Aning tertuju pada seikat tali jemuran yang tergantung di pojok kamar Surtini. Bagus sekali. Aku akan menolongmu menyudahi rasa sakitmu dengan cara menjerat lehermu dengan tali itu. Kekeh Aning yang mirip seperti psikopat. Aning segera mengambil tali jemuran itu dan mulai mendekati Surtini yang lemah. Dia mulai mengikat leher Surtini dengan tali. Biar saja nanti orang-orang mengira jika kamu mati gantung diri karena malu karena sudah menjadi selingkuhan suamiku sampai hamil di luar nikah. Tukas Aning penuh dengan amarah. Sore itu, entah mengapa Thorik merasakan suatu firasat yang tidak bisa ia ungkapkan. Meski kabar gembira dari Mbak Mila tadi pagi sempat memenuhi ruang hati dan pikirannya, tapi tetap saja seperti ada yang mengganjal di benaknya. Thorik mengembuskan nafas dengan kasar saat mengendarai motornya. Entah mengapa, pikirannya selalu tertuju pada Surtini. Thorik mencoba mengusir rasa khawatir di benaknya karena dia yakin Mbah Satiem pasti menjaga Surtini dan tidak mungkin meninggalkan istrinya seorang diri. Ada apa denganku? Kenapa pikiranku jadi kacau begini? Apakah Surtini mau melahirkan? Tapi tidak mungkin. Kata Bu Bidan kemarin, HPL-nya masih 2 minggu lagi. Thorik bermonolog sambil mengendarai motornya. Thorik yang terlihat cemas langsung tancap gas menuju rumah Mbah Satiem. Tak butuh waktu lama, motor yang ia kendarai berhenti tepat di halaman rumah Mbah Satiem. Di dalam rumah, Aning yang sudah mengikat leher Surtini dan hendak menjeratnya terkejut kala mendengar deru mesin motor yang berhenti di depan rumah. Ah, sial. Siapa yang datang ke rumah ini di waktu yang tidak tepat? Padahal sebentar lagi aku akan mencabut nyawa gadis bisu dan tuli ini, desisnya dengan geram. Aning segera melepas tali yang mengikat leher Surtini. Sementara Surtini sudah mulai hilang kesadarannya karena tidak sanggup menahan rasa sakit yang teramat luar biasa. Ternyata yang merembes dari selangkangan Surtini bukan hanya air ketuban, tapi juga darah. Sepertinya aku tak perlu mengotori tanganku ini. Gundik Mas Joko ini terlihat sudah tak berdaya. Aning menyebut Surtini sebagai gundik suaminya. Begitulah orang yang hanya berpikir negatif pada orang lain tanpa mencari tahu kebenarannya dulu. Lebih baik aku segera pergi dari sini sebelum ketahuan sama si pemilik motor yang datang kemari, cetus Aning. Sebelum Thorik membuka pintu, Aning berhasil kabur lewat pintu belakang. Dan tak lama kemudian, Mbah Satiem menyusul bersama beberapa tetangga guna menolong Surtini. Loh, Mbah, ada apa ini? Simbat dari mana? Terus para tetangga pada datang kemari. Sebenarnya ada apa ini, Mbah? Tanya Thorik kebingungan. Nanti Simbat jelasin. Sekarang lebih baik kita tolong Surtini dulu. Surtini kenapa, Mbah? Wajah Thorik terlihat pias. Itu Surtini mau melahirkan. Thorik sedikit berlari masuk ke dalam kamar. Rasa cemas menjalar ke seluruh denyut nadi. Apalagi saat kedua pasang matanya melihat istrinya sudah tidak berdaya di atas ranjang. Tiba-tiba saja tangan dan kaki Thorik terasa kebas. Tini, kamu harus kuat ini. Mas sayang banget sama kamu, ucap Thorik dengan lirih. Sepertinya kita harus segera membawanya ke rumah sakit, Mbah, ujar salah satu tetangga. Iya, ayo kita bawa Surtini secepatnya, timpal Mbah Satiem. Mobil milik Bidan Utari sudah datang, Mbah. Kita bisa membawa Surtini ke rumah sakit terdekat, timpal yang lainnya. Mbah Satiem tadi sempat meminta tolong pada salah satu tetangganya untuk memberitahu kondisi Surtini pada Bu Bidan Utari, bidan desa yang biasa memeriksa kandungan Surtini selama ini. Thorik dibantu beberapa tetangga segera membopong tubuh Surtini dan memasukkannya ke dalam mobil. Mobil Bidan Utari
segera melaju membelah jalanan yang menuju rumah sakit terdekat. Di sisi lain, sore itu, Joko terlihat seperti orang yang kebingungan. Rasa kecewanya pada penolakan Surtini membuatnya gusar dan uring-uringan. Apa sebaiknya aku culik Surtini, lalu aku bawa kabur dari desa ini? Aku yakin jika bayi yang ia kandung itu anakku, bukan anak dari suaminya. Joko bermonolog seraya mengacak-ngacak rambutnya. Mumpung ibuku sedang pergi ke kota, tidak ada orang yang bakal menghalangiku untuk membawa kabur Surtini. Malam ini aku akan jalankan rencanaku ini. Joko manggut-manggut, merasa yakin dengan rencana piciknya. Mas, kamu ngapain kayak gitu? Bolak-balik kesetrikan saja. Aning tiba-tiba masuk ke dalam kamar suaminya, lalu melontarkan pertanyaan yang membuat Joko terkejut. Kamu ngapain masuk ke sini? Pergi sana, pergi. Kamu jangan dekat-dekat sama aku. Jijik aku lihat muka kamu, ketus Joko. Kamu jijik sama aku, Mas? Ya jelas jijik lah. Kamu itu sudah diobok-obok sama lelaki lain, makanya aku jijik lihat kamu. Joko mengulang kembali ucapannya. Tega kamu bilang gitu sama aku, Mas. Seperti kamu merasa paling benar dan paling suci saja. Terus apa bedanya kamu dengan aku? Kamu juga sudah selingkuh dengan gadis bisu dan tuli itu kan? Sergah Aning, pening dan emosi. Dari mana kamu tahu tentang Surtini? Itu tidak penting, Mas. Aku hanya minta satu hal sama kamu, Mas. Tolong jangan ceraiin aku. Aku akan memaafkan kekilafanmu dengan gadis itu. Rengek Aning seraya bersimpu di hadapan suaminya. Kau pikir aku masih mau balikan sama kamu? Asal kamu tahu, Surtini itu bukan selingkuhanku, tapi akulah yang tergila-gila padanya. Pernyataan Joko barusan membuat kuping Aning terasa panas. Perasaannya remuk redam, benci dan cemburu menjadi satu. Brengsek, harusnya tadi aku bunuh saja gadis itu. Sepertinya dia sudah mengguna-gunai Mas Joko, sehingga Mas Joko tergila-gila padanya, desis Aning. Aning menganggap orang lain melakukan hal yang serupa dengan dirinya, main pelet dan guna-guna. Dasar otak iblis, selalu saja berprasangka buruk pada orang lain. Kenapa kamu bengong? Mending kamu segera cabut dari kamarku. Gugatan ceraiku sedang diproses, jadi bersiap-siaplah untuk menjanda, ujar Joko penuh penekanan. Tapi Mas, aku ini lagi hamil anakmu loh. Kamu tidak bisa menceraikan aku seenak udelmu, timpal Aning. Apa kamu bilang tadi? Hamil anakku? Joko terkekeh mendengar perkataan istrinya. Aku yakin itu bukan anakku. Lagian aku tidak pernah menyentuhmu lagi setelah malam itu. Aku yakin benih titipan lelaki hidung belang itu selingkuhanmu, sindir Joko. Beneran ini anak kamu, Mas? Aku tidak bohong. Aning kekeh dengan pendiriannya. Terserah kamu mau bilang dia itu anakku atau anak tetangga, bahkan anak gendruwo sekalipun, aku tidak peduli. Sekarang lebih baik kamu keluar dari kamarku, atau aku akan bertindak kasar padamu, titah Joko dengan suara menggelegar. Aning tak punya pilihan lain selain menuruti kemauan suaminya. Dengan terpaksa dia keluar dari kamar Joko. Wajah Aning terlihat kusut. Dia harus terima kenyataan bahwa pernikahannya dengan Joko akan segera kandas. Duh, gimana ini? Masa aku kalah sama gadis bisu dan tuli itu? Apa sebaiknya aku menelpon ibuku saja, minta bantuan pada Mbah Dukun, biar Mas Joko membatalkan gugatannya, gumam Aning. Duk, Cahayu, kok mukanya kusut banget? Kenapa sih? Ini pasti kamu kurang dibelai ya, cuit Broto. Broto tiba-tiba saja masuk ke kamar menantunya tanpa permisi. Sepertinya dia sedang lapar dan ingin memangsa seseorang. Terlihat jelas muka mesumnya dan kode-kode mesra pada sang menantu. Ah, Mas Broto bisa aja. Tahu aja kalau aku lagi kangen.
Aning mengedipkan sebelah matanya sebagai tanda mengiyakan kode dari sang mertua. Keduanya sama-sama gila. Mereka sengaja memanfaatkan situasi. Mumpung istriku ndak di rumah, kita nikmati malam ini ya, Nduk. Cahayu, ujar Broto, tak lupa sambil melintir-melintir kumisnya. Iya mas, aku sih oke-oke aja. Asalkan kamu jangan lupa mentransfer uang buat aku shopping ya, rayu Aning dengan mata yang berbinar. Kalau itu pokoknya beres. Asal servismu memuaskan, aku bakal mentransfer banyak dikit ke rekening kamu, timbal Broto dengan pedenya. Malam itu, keduanya pun melepaskan hasrat terlarang antara menantu dan mertua. Aning yang sudah lama tidak mendapatkan sentuhan dari sang suami begitu menikmati sentuhan dari mertuanya. Tidak berbeda jauh, Broto pun begitu agresif saat menggerayangi tubuh molek sang menantu. Brak! Pintu kamar Aning terbuka. Sepasang manusia yang sedang bergulat dan berbagi peluh di atas ranjang dibuat terperanjat. Mampus. Bagus. Bagus sekali kelakuanmu, Broto. Ternyata selama ini kau bermain serong di belakangku. Jadi ini balasanmu, ha? Aku yang memungutmu dari comberan, apa kau ingat? Seorang gembel ku angkat derajatnya dan aku jadikan ia juragan terkaya di kampung ini. Tapi apa balasannya padaku? Bu Sulis menatap nanar pada dua sejoli laknat yang masih dalam posisi saling menindih dan belum sempat melepaskan diri satu sama lain karena masih syok melihat kehadiran dirinya yang tidak terduga. Aku bisa jelasin, Bu. Ini tidak seperti apa yang kamu lihat, sangkal Broto. Jelasin apanya, Pak? Udah jelas banget Ibu ngelihatnya. Apalagi yang mau dijelasin? Apa Bapak mau jelasin kalau anunya si Aning itu lebih mantap? Hah? Sampai-sampai Bapak masih menindih tubuhnya di hadapanku? Broto segera melepaskan diri dari tubuh menantunya. Saking terkejutnya, dia sampai lupa kalau masih di posisi itu. Begitu juga dengan Aning. Dia segera mengambil selimut untuk menutupi tubuh polosnya. Sekarang katakan padaku, siapa dulu yang harus aku beri hukuman? Apakah kamu, Grandong? Sulis menunjuk ke arah suaminya. Atau kamu, Nyi Blorong? Lalu ia menunjuk ke arah menantunya. Ayo cepat katakan, pakik Sulis sambil terengah-engah penuh emosi. Stop, Bu. Kita bicarakan baik-baik yo. Hah? Apa katamu? Bicarakan baik-baik. Cih, aku rasudi. Ingat Broto, dulu aku sudah pernah mewanti-wantimu agar jangan pernah main wanita, apalagi berselingkuh dariku. Atau Sulis menjeda ucapannya. Dia teringat dengan ancamannya pada sang suami. Jika suaminya sampai berselingkuh, maka dia akan berbuat sesuatu yang bakal bikin suaminya menderita seumur hidup. Oh iya, aku baru ingat. Sulis meraih benda tajam yang ada di atas nakas di dekat ranjang menantunya. Tolong jangan lakukan itu, Bu. Jangan lakukan itu padaku, Bu. Broto yang masih bertelanjang bulat dibuat ketakutan oleh sang istri. Kini istrinya benar-benar sudah menjelma sebagai mak lampir seperti julukan yang selalu disematkan oleh sang menantu. Sulis menyeringai. Dia seperti kesetanan saat memegang sebuah gunting dan memain-mainkannya dengan jari jemarinya. Broto seperti kehilangan kekuatan sebagai seorang lelaki. Begitu takutnya dia pada sang istri, membuat nyalinya ciut. Bukannya melawan sang istri, Broto malah jatuh terduduk di sudut kamar Aning. Mas, gimana sih kamu? Malah duduk di situ. Ayo lawan mak lampir itu, pakik Aning. Aku tidak bisa, Neng. Tubuhku lemas, seperti tidak bertenaga. Ini semua karena aku telah melanggar sumpahku sendiri, tutur Broto dengan suara bergetar penuh ketakutan.
Sumpah. Sumpah opo Thomas? Ojo guyon. Ini bukan saatnya untuk bercanda, saut Aning yang kebingungan mendengar jawaban dari pasangan mesumnya itu. Blorong, kamu harus tahu pasangan mesummu itu dulu sudah bersumpah pada leluhurku bahwa dia tidak akan menduakan aku ataupun berselingkuh. Jika dia sampai melanggar sumpahnya, maka dia akan kehilangan kekuatannya dan kejantanannya. Tutur Sulis berapi-api. Ampun bu, ampun, bapak khilaf bu, tolong ampuni bapak, iba Broto dengan raut wajah memelas. Sulis tak bergeming. Dia tak menghiraukan ucapan suaminya yang sedang mengiba dengan raut wajah penuh penyesalan. Aku tidak akan mengampuni kamu Broto. Kamu harus membayar lunas sumpahmu itu, tukar Sulis seraya memainkan benda tajam di tangannya. Ampun bu, ampun, jangan lakukan itu padaku bu. Broto bersujud di kaki istrinya. Dia hampir saja mencium telapak kaki istrinya. Sulis mengibaskan kakinya dengan kasar. Dia tak ingin mulut suaminya yang kotor itu sampai menyentuh kulitnya, meski itu hanya telapak kaki. Jangan sentuh kakiku dengan mulut kotormu itu. Mulutmu itu sudah mendustaiku, mendustai kepercayaanku. Dan yang lebih menjijikan, mulutmu itu sudah ternoda karena sudah kau gunakan untuk mencumbu wanita murahan itu, pekik Sulis sambil menunjuk-nunjuk wajah suaminya. Tapi bu, beri bapak satu kesempatan lagi bu. Bapak tidak bakalan mengkhianati ibu lagi, timpal Broto dengan wajah pucat karena senjata miliknya yang selama ini ia banggakan kini sedang di ujung tanduk. Walaupun kamu nangis darah, aku tidak bakal mengampuni perbuatanmu Broto. Aku sudah pungkas, tidak ada kesempatan kedua buatmu. Emosi Sulis kian menjadi. Wajahnya merah padam, detak jantungnya seolah meletup-letup. Kebucinannya pada sang suami dibalas dengan dusta. Sulis berjongkok di depan Broto dan memainkan benda tajam itu di sekitar area kejantanan milik sang suami. Mendekat dan terus mendekat sampai benda tajam itu bersentuhan langsung dengan alat vital milik Broto yang dulu pernah ia puja-puja. Dan krak, Broto meraung-raung. Darah mengucur deras dari alat milik Broto. Lalu Broto pun pingsan. Aning menutup mulutnya dengan telapak tangannya, lalu berpindah menutup matanya. Aning ketakutan sampai tubuhnya menggigil. Darah itu merembes dari selangkangan Broto. Sulis menyeringai puas. Ya, dia puas telah mengeksekusi burung milik suaminya. Kejam. Kamu betul-betul kejam, Mak Lampir, pekik Aning serasa menyeka air matanya, air mata ketakutan. Kejam? Aku kejam katamu? Sulis terkekeh. Kejam gundulmu kui. Tambahnya, kamu tidak waras. Masa kamu tega memotong burung suamimu sendiri? Dasar perempuan tidak punya hati nurani, umpat Aning. Wah. Ternyata kamu sudah kesengsem ya. Tergila-gila sama burung milik suamiku ya. Makanya kamu tidak rela itu burung aku eksekusi, cuit Sulis. Dasar kamu wanita iblis. Tak laporin kamu ke polisi biar tahu rasa. Kamu ngancam aku, mau lapor aku ke polisi. Sulis menarik tubuh Aning sampai di depan cermin yang bertengger di sudut kamar menantunya itu. Ngaca kamu, ayo ngaca. Biar kamu sadar sing salah sopo. Kamu itu sudah berzina sama suami aku, terus kamu akan melaporkan aku ke polisi. Apa ndak kebalik? Punya otak itu dipakai, sindir Sulis seraya menjambak rambut menantunya. Aduh, sakit, lepasin rambutku.
Baiklah, aku bakal lepasin semua rambut kamu dari kepalamu, biar tidak ada lagi lelaki yang kepincut sama kamu. Jangan, aja mbok gunduli rambutku. Jangan botaki kepalaku. Aning menggeleng-gelengkan kepalanya ketakutan. Kamu jangan nangis, ini tidak sakit, cuma sedikit sakit. Kakak Sulis seraya menarik paksa rambut menantunya penuh kebencian. Dengan cekatan Sulis membotaki kepala menantunya tanpa ampun. Aning meraung-raung hingga terdengar ke kuping tetangga sekitar rumah Sulis, dan mereka pun berdatangan ke TKP. Lihat kalian semua warga. Aku melakukan ini semua dengan sesadar-sadarnya. Aku telah menghukum suami dan menantuku yang telah berbuat zina di rumahku sendiri. Aku lakukan ini agar menjadi peringatan bagi kalian semua, supaya tidak melakukan perbuatan bejat seperti yang mereka berdua lakukan. Tutur Sulis dengan suara yang terengah-engah. Para warga menyoraki Aning secara berjamaah. Aning terduduk sambil terisak. Tubuhnya yang berbalut selimut nampak masih menggigil. Aku akan menyerahkan diri ke pihak yang berwajib, ujar Sulis pada Pak Kepala Desa yang baru saja tiba di TKP. Pak Kepala Desanya mengangguk, menyetujui perkataan Sulis. Tapi sebelum aku menyerahkan diri, aku minta pada kalian semua, tolong arak wanita ini keliling desa, biar dia jera dan tidak mengulangi perbuatannya, pinta Sulis pada warga desa. Iya, arak saja si jalang itu. Arak keliling kampung biar dia tahu rasa dia, cuit salah satu ibu-ibu yang terlihat geram melihat Aning. Dasar pelakor. Ayo, kita arak dia keliling kampung, saut warga desa lainnya yang disambut sorak-sorai warga yang hadir. Ketika Aning diseret hendak diarak masa keliling kampung itu, tiba-tiba ada seseorang yang mencoba mencegahnya. Berhenti! Setengah jam sebelum peristiwa terbongkarnya perselingkuhan antara Broto dan Aning, Joko lebih dulu keluar rumah untuk menyambangi kediaman Mbah Satiem. Joko menuju rumah Mbah Satiem dengan berjalan kaki, karena jika mengendarai motor gedenya, ia takut dibuntuti oleh Aning atau orang suruhan bapaknya. Setengah jam berlalu, Joko telah sampai di halaman rumah Mbah Satiem. Joko tertegun memandangi kediaman Mbah Satiem yang telah gelap gulita. Kenapa rumah Mbah Satiem gelap gulita ya? Gumam Joko bermonolog. Nyari Mbah Satiem ya mas? Orangnya tidak ada di rumah, lagi di rumah sakit, tutur salah satu tetangga Mbah Satiem yang tak sengaja melintas di depan rumah itu. Di rumah sakit? Siapa yang sakit, Lek? Surtini mas, aku dengar Surtini mau melahirkan. Tadi baru saja dia bawa ke rumah sakit. Soalnya Surtini mengeluarkan banyak darah, sepertinya butuh penanganan khusus. Jadi suaminya membawanya ke rumah sakit, timpal pria tersebut. Oh, makasih infonya, Lek, saut Joko sambil menundukkan kepala. Lalu pria itu pun pergi meninggalkan Joko. Akhirnya Joko memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sebenarnya Joko ingin sekali menyusul Surtini ke rumah sakit, tapi dia takut kehadirannya akan mendapat penolakan dari Mbah Satiem dan suami Surtini. Di perjalanan pulang, Joko bertemu dengan beberapa warga yang terlihat sedang berkerumun di pos kamling, seperti sedang membahas sesuatu. Joko berdehem. Ada Mas Joko. Mas Joko belum tahu berita yang sedang viral yo. Kelihatannya adem-adem kayak ndak ada beban. Celoteh salah satu pemuda yang sedang berjaga di pos kampling. Berita viral? Maksudnya apa mas? Oh alah,
Kalau aku jadi Mas Joko, aku sudah pulang dari tadi, dan aku bakal ikut mengarak istriku yang sudah selingkuh. Apalagi selingkuh sama bapakku sendiri. Gawe wirang tenan, bikin malu aja. Apa? Istriku selingkuh? Selingkuh sama bapakku? Ojo ngapusi kowe, Mas. Jangan bohong kamu, Mas. Elah dalah, dikandani malah ra percaya. Wes tau ndang mulih. Ya elah, dikasih tahu malah tidak percaya. Ya udah sana pulang. Buktikan dengan mata kepalamu sendiri sana. Umamu wis dikerumuni oleh warga yang sudah bersiap untuk mengarak bojomu sing edan kae. Ketus pemuda tersebut. Joko segera pergi meninggalkan pemuda yang diajaknya berbincang. Ia berjalan setengah berlari, nafasnya memburu tersulut emosi. Kurang ajar, dasar wanita laknat murahan. Joko menggerutu dan terus menggerutu di sepanjang jalan. Joko telah sampai di rumahnya. Benar kata pemuda tadi, rumahnya kini dipenuhi banyak orang berdesak-desakan. Mereka sudah bersiap untuk mengarak Aning istrinya. Berhenti! Seru Joko memecah hiruk-pikuk warga. Seketika pandangan warga yang berkumpul di rumah itu tertuju pada Joko yang berdiri di bibir pintu. Tak terkecuali Sulis yang saat itu terlihat lusuh dengan tangan dan bajunya yang terkena noda darah. Bu, ini ada apa, Bu? Apa yang terjadi? Apa benar-benar Bapak sama Aning berbuat zina di rumah kita? Cecar Joko penasaran. Sulis tak menjawab pertanyaan Joko. Lidahnya terasa keluh. Darah? Ini darah apa, Bu? Kok tangan dan baju yang ibu kenakan ada noda darah di mana-mana? Ibu udah terluka kan? Joko. Sulis menghamburkan diri pada anaknya yang masih berdiri di depan pintu seraya berlinang air mata. Katakan, Bu. Katakan, apa benar Bapak mengkhianati Ibu? Joko mengulang pertanyaannya. Brengsek. Kurang ajar. Tangan Joko mengepal. Di mana keparat itu, Bu? Kini Joko semakin membenci bapaknya yang sejak dulu sering bertindak kasar padanya. Dia sudah dibawa ke rumah sakit. Bisa jadi nyawanya tidak tertolong. Timpal Sulis tanpa ada rasa penyesalan di raut wajahnya. Joko melongo mendengar jawaban dari ibunya. Ibu sudah Ucapan Joko terjeda. Ibu telah memotong alat vital milik bapakmu. Hah? Joko terperanjat. Dia sampai mundur satu langkah dari tempatnya berdiri. Tapi Bu, itu lebih kejam daripada pembunuhan, cetus Joko. Dan seketika wajahnya menjadi pucat. Yo Ben, biar jerah dan menjadi peringatan bagi para lelaki. Biar tidak mengumbar burungnya seenak wudelnya saja, ketus Sulis dengan muka masam. Joko merasa tertampar dengan ucapan ibunya, karena ia juga pernah telah menyalahgunakan burungnya. Begitulah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali di bawah pohon itu ada sungai yang mengalir. Pasti buahnya jatuh ke sungai, terus ke bawah arus sungai sampai jauh. Joko, minggir kamu. Kami mau mengarak istrimu keliling kampung, cuit salah satu warga. Yo, ayo, kita arak saja si jalang ini, segera, biar dia kapok dan menggoda suami orang lagi, saut warga lainnya. Joko bergeser dari tempatnya berdiri untuk memberi ruang pada warga yang hendak mengarak Aning keliling kampung. Joko menatap wajah Aning dengan penuh kebencian. Biarkan dia diarak keliling kampung dengan tubuh polosnya. Biar saja jadi tontonan gratis warga, cetus Joko dengan bibir tersungging. Brengsek kamu Joko, kamu dan ibumu sama saja, sama-sama tidak bermoral, timbal Aning dengan tatapan mata penuh kekecewaan.
Nggak bermoral lambemu. Itu pantasnya kamu tujukan pada dirimu sendiri. Kakak Joko. Warga kampung. Aku tidak terima jika harus diarak keliling kampung seorang diri. Jika kalian menghukumku, kalian juga harus menghukum suamiku, biar adil, sungut Aning. Warga yang akan mengarak Aning saling menatap satu sama lain. Mereka tak mengerti maksud dari perkataan Aning. Karena bukan aku saja yang berzina, tapi Mas Joko juga melakukannya. Bahkan selingkuhannya sekarang hamil dan mau melahirkan. Aning membeberkan kelakuan buruk Joko pada warga. Meski tak 100% benar, tapi itu adalah awal mula terbongkarnya kebacatan Joko di depan warga. Jangan dengarkan omongan wanita murahan ini. Lebih baik kalian semua segera mengaraknya. Dia itu suka bersilat lidah dan menyebarkan berita hoax. Joko mencoba membela diri. Dia sangat takut jika perbuatannya pada Surtini terbongkar. Jalang, kamu jangan suka mengadi-ngadi. Ojo fitnah gue. Siapa wanita selingkuhan suamimu? Ayo coba kamu jelasin. Cuit seorang ibu bertubuh tambun. Wanita itu warga desa ini juga. Aku tidak tahu namanya, tapi dia bisu dan tuli, tukas Aning, dan lalu menceritakan kesaksiannya saat melihat Joko sedang bersimpu di depan Surtini tempo hari. Wes, ojo dipercaya wedok iki. Ini fitnah. Aku tidak menghamili Surtini. Joko menyangkal cerita istrinya. Kalau benar kamu tidak menghamili gadis bisu dan tuli itu, bersumpahlah di depan semua orang yang ada di sini, Mas. Apa kamu berani, Mas? Tantang Aning pada suaminya. Aku. Joko gelagapan. Seketika tubuhnya gemetar karena takut. Warga yang menyaksikan gestur dan cara bicara yang Joko tampakkan dibuat penasaran dan berasumsi negatif pada Joko. Iya nak Joko, bersumpahlah dengan ditudung di bawah kitab suci bahwa kamu tidak menghamili Surtini seperti apa yang dituduhkan oleh istrimu, ujar Pak Kades memberi pengarahan. Tidak, anakku tidak melakukan itu semua. Ini hanya fitnah. Kalian jangan termakan hasutan wanita jalang itu. Sulis ikut membela anaknya. Tenang-tenang Bu Sulis. Bu Sulis tak perlu cemas. Jika memang anakmu tidak melakukan tuduhan itu, maka tak perlu risau, tutur Pak Kades menengahi. Salah satu warga berinisiatif mengambil kitab suci dan diletakkan di atas meja yang tepat berada di tengah-tengah ruang tamu. Joko dengan terpaksa menuruti perintah Pak Kades. Dia segera mengambil air wudhu, meski niat dan doa yang dia baca saat berwudhu agak sedikit lupa, karena dia pun sudah lupa kapan terakhir dia berwudhu dan sholat. Joko terlihat gugup saat ditudung kitab suci, bersumpah di bawah kitab suci. Otaknya berpikir keras antara iya atau tidak. Joko benar-benar dilema. Jika dia berani bersumpah, maka dia harus menanggung konsekuensinya. Jika dia mengaku pun, dia bakal diarak oleh warga dan dijatuhi hukuman. Benar-benar tidak ada pilihan. Tolong, jangan kau lakukan sumpah itu Joko. Kamu tidak bersalah. Kamu tidak perlu melakukan sumpah itu, cetus Sulis berusaha menjaga putranya. Sulis takut jika Joko berani mengambil sumpah palsu, maka akan berakibat buruk pada putranya itu. Lihat Pak Kades, sudah jelas Mas Joko bersalah. Makanya ibunya sendiri takut jika Mas Joko mengambil sumpah. Celotuk Aning sambil menunjuk ke arah ibu mertuanya. Diam kau jalang. Harusnya tadi ku potong lidahmu biar tidak memfitnah putraku, sungut Sulis. Ayo cepat Joko, cepat kau ikrarkan sumpahmu biar kami bisa segera mengarak wanita jalang ini, seru salah satu warga yang sudah tidak sabar menunggu. Joko semakin kalut. Tubuhnya tiba-tiba gemetar dan ia pun merasa panas dingin saat mulutnya hendak mengucapkan sumpah palsu. Entah dari mana datangnya bayangan waktu itu. Saat dia mengerjai Surtini, tiba-tiba hadir kembali di ingatannya.
Keringat dingin membasahi dahi Joko. Lidah Joko menjadi keluh. Tidak. Aku tidak mau bersumpah. Aku tidak memerkosa Surtini. Aku tidak bersalah. Pekik Joko seraya memegang erat kepalanya yang terasa berat. Apa? Apa kamu bilang Joko? Memperkosa Surtini? Pak Kades terperanjat mendengar perkataan Joko. Sebenarnya tujuan Pak Kades agar Joko mengambil sumpah hanya untuk memastikan jika Joko tidak berselingkuh dengan Surtini seperti apa yang Aning tuduhkan. Tapi Joko malah mengingatkan kembali pada Pak Kades dan warga desa tentang peristiwa naas yang menimpa Surtini. Katakan Joko, apakah kamu yang telah berbuat keji kepada Surtini? Ayo cepat katakan. Pak Kades ketika tersulut emosi. Tidak. Bukan aku pelakunya. Saud Joko seraya menggeleng-gelengkan kepala. Kamu jangan berbohong Joko. Jika kamu mengelak, terpaksa kami bakal membawamu ke kantor polisi untuk diinterogasi oleh polisi dengan menggunakan alat deteksi kebohongan. Sergap Pak Kades dengan penuh penekanan. Aku tidak mau. Jangan lakukan itu. Aku tidak bersalah. Kilah Joko. Pak Kades dan warga dibuat geram oleh Joko yang masih kekeh pada pendiriannya dan tidak mau mengakui kejahatannya pada Surtini. Ayo Pak, kita rak saja pasangan suami istri bejat ini keliling kampung. Tita salah satu warga yang memancing riuh warga yang lain. Ibu-ibu yang geram pada Aning sudah lebih dulu menyeret Aning dengan paksa. Saking geramnya warga desa, terutama kaum Hawa pada wanita yang disebut pelakor itu. Bahkan ada yang nekat mendekati Aning hanya sekedar ingin menjambak rambut Aning. Joko berusaha berontak saat dua pria bertubuh kekar mencoba mengikat tangannya dengan tali. Namun usaha Joko gagal karena tenaganya tak sebanding dengan tenaga dua pria tersebut. Sulis meraung-raung melihat anak kesayangannya hendak diarak keliling kampung, hingga Sulis akhirnya jatuh pingsan karena keletihan dan tak bisa menerima kenyataan pahit yang menimpanya secara bertubi-tubi. Joko meronta-ronta saat melihat ibunya pingsan. Joko menangis sesenggukan. Karma. Inikah karma akibat aku telah menodai Surtini? Bisik dalam benak Joko. Maafkan aku Tini. Maafkan aku. Joko meraung meratapi nasib. Ucapan spontan dari Joko yang disertai tangis penyesalan menambah geram warga desa. Ayo cepat, kita arak pasangan suami bejat ini. Ketus seorang ibu yang terlihat sudah gak sabar. Iya, ayo. Saut warga lainnya. Lalu keduanya diarak dengan paksa. Meski Joko masih sesekali mencoba melepaskan ikatan, tetap saja ia kewalahan dan akhirnya hanya bisa pasrah diarak keliling kampung. Prak, bruk, prak. Bertubi-tubi warga yang ikut dalam rombongan arak-arakan Joko dan Aning melempari keduanya dengan telur busuk. Bahkan ada pula yang ekstrim sampai menyiram keduanya dengan air comberan. Suasana semakin riuh saat keduanya diberhentikan di depan balai desa. Warga terlihat semakin brutal melumuri keduanya dengan tepung dan telur busuk. Aning yang tadinya akan ditelanjangi di muka umum memohon pada Pak Kades agar ia dibolehkan membalut tubuhnya dengan selimut. Pak Kades yang tidak tega, terlebih Aning juga dalam keadaan hamil, akhirnya menuruti permintaan Aning. Gagal dia lihat tontonan gratis, cuit salah satu warga yang tadinya bersemangat untuk melihat tubuh polos Aning. Sebenarnya itulah yang ditakutkan Pak Kades. Jika Aning diarak keliling kampung dengan telanjang, hanya akan membuat dosa karena telah mengumbar aurat wanita. Apalagi jika hal tersebut sampai diabadikan oleh warga
direkam dan divideokan, bakal viral dan hanya akan menjadi dosa jariah. Karena video itu pasti bakal disebar dan diputar berkali-kali, seperti video-video syur artis yang banyak disalahgunakan. Kini Aning dan Joko terlihat mengenaskan. Rambut keduanya sudah lengket dengan telur busuk. Bau yang tercium dari keduanya sungguh tidak sedap, bikin perut mual-mual. Perpaduan epik antara telur busuk dan comberan. Keduanya dipajang di depan balai desa, dan selanjutnya akan diserahkan ke pihak yang berwajib. Bu, Pak, tolong Aning. Aning mewek sambil memanggil-manggil ibu dan bapaknya. Lepasin anakku, teriak seorang wanita dengan dandanan menor ala-ala emak sosialita. Mata Aning mengerjap. Tadinya dia sudah hampir roboh karena keletihan diarak warga keliling kampung. Kini Aning kembali bangkit saat melihat wanita tersebut. Ibu, tolong anakmu, Bu. Aning meronta seraya memanggil-manggil ibunya. Wanita berpenampilan glamor itu berlari menghampiri putrinya. Dia langsung meraung-raung memeluk putrinya. Siapa yang telah menganiayamu, Dok? Siapa? Aning bungkam 1000 bahasa. Lalu dia terisak meratapi nasibnya yang amat mengenaskan. Bau busuk menguar dari sekujur tubuhnya. Penampilan anak dan ibu terlihat begitu kontras. Ibunya nampak begitu glowing dan anaknya terlihat seperti gembel. Bahkan lebih buruk dari itu. Penampakan Aning sudah seperti orang gila. Hei, kalian semua! Beraninya kalian menghakimi putriku dengan begitu kejam. Aku bersumpah, kalian semua bakal aku laporkan ke polisi atas tuduhan main hakim sendiri. Puluhan warga terbahak mendengar celoteh si Marni, ibunda Aning. Kau, Nyonya sosialita, kamu tidak tahu apa kelakuan anakmu? Belagu banget mau ngelaporin kami ke polisi. Mending kamu nyari pengacara buat nolongin putrimu itu, sungut salah satu mama, yang langsung disambut dengan riuh warga lainnya yang berseru mencemooh Marni. Mendapat cemoohan dari warga, Marni menjadi salah tingkah antara malu dan marah. Benar juga omongan mereka. Aku harus segera mencari pengacara terbaik buat nolongin Aning. Jangan sampai Aning dijebloskan ke penjara. Nanti aku bakal jadi kere kayak dulu lagi. Di sisi lain, sementara itu, di ruangan operasi, Surtini sedang berjuang antara hidup dan mati. Di depan ruang operasi, Mbak Satiem, Mbak Mila, dan Torik terlihat tegang dengan pikiran mereka masing-masing. Torik yang terlalu mencintai Surtini sampai menitikkan air mata karena merasa takut jika sampai kehilangan orang yang ia cintai. Mbak Satiem, meski dia terlihat lebih tenang di antara yang lain, tapi mulutnya tak berhenti membaca zikir dan sholawat agar cucunya diberi kemudahan dan kelancaran di ruang operasi. Setelah 1 jam menunggu, terdengar seorang wanita berseragam serba putih memanggil. Keluarga dari Nyonya Surtini? Iya, saya. Torik lekas menyaut meski sedikit terbata. Operasi sesar istri Bapak sudah selesai. Mari, ikut saya ke ruangan dokter. Beliau menunggu Anda. Ada hal serius yang akan beliau sampaikan pada Anda. Di samping itu, halo, ini dengan Bapak Ruhut. Oh, iya. Saya tunggu secepatnya. Marni telah menghubungi pengacara tersohor. Dia berharap pengacara tersebut bisa membebaskan putrinya dari jeratan hukum. Bu, Ibu tolongin Aning, Bu. Aning sudah tidak tahan, Bu. Hatis, Bu. Hatis. Dingin, Bu. Dingin. Muka Aning terlihat pucat dan bibirnya sudah membiru karena kedinginan. Belum sempat Marni menghampiri putrinya yang menggigil kedinginan,
dia sudah dikejutkan dengan ambruknya tubuh Aning karena sudah sangat keletihan. Dan bruk, astaga, Aning! Pekik Marni terlihat kalut. Namun warga yang berkerumun di sana, tak satu pun yang mau menolong Aning dan ibunya. Warga nampak tidak peduli dengan kondisi Aning. Mereka marah dan menganggap apa yang menimpa Aning adalah karma dari dosa yang ia lakukan. Di samping itu, kini Joko harus terpaksa mengakui semua tindakan kejinya dan juga ibunya. Kini harus rela mendekam di penjara bersama anaknya dan suami Bu Sulis. Dinyatakan meninggal karena terlalu banyak mengeluarkan darah dari alat vitalnya. Kekayaan, harta, semuanya kini tidak selamanya bisa menolong dari balasan karma Tuhan yang lebih menyakitkan. Di satu sisi lain, Surtini kini berhasil melahirkan anak pertamanya. Wajah keduanya nampak dipenuhi tangis dan haru dan bahagia. Torik pun terlihat sangat lega dan bahagia melihat Surtini yang sudah siuman. Ia sangat bahagia. Meski anak yang dilahirkan dari rahim Surtini bukan dari darah dagingnya, tapi Torik yang sudah terlanjur mencintai tulus dengan Surtini, dia dengan senang hati akan menjaga dan merawat anak tersebut. Dan dia juga berjanji akan selalu menemani Surtini dan menerima semua kekurangan dan masa lalunya Surtini. Mbah Satyam menangis terseduh terharu bahagia. Begitu juga Mbak Mila. Ia merasa berhasil menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan dia pun menangis terharu karena bahagia. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.